Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan mengenai jenis term. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu term. Term adalah ungkapan pengertian dalam bentuk kata atau istilah, baik berupa istilah dalam bahasa buatan maupun kata biasa dalam bahasa sehari-hari. Term, jika terdiri dari satu kata atau satu istilah, maka term tersebut dinamakan term sederhana atau term simple. Contohnya, negara, manusia, hewan. Sedangkan jika terdiri dari beberapa kata atau term tersebut dinamakan term komposit atau term kompleks. Contohnya, wawasan Nusantara, negara Indonesia, penyair modern. Term ini dibedakan menjadi 4 macam atau 4 kelompok, yaitu term menurut konotasi, term menurut denotasi, term menurut cara beradanya sesuatu atau predikamen, dan term menurut cara menerangkan sesuatu atau predikabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai term yang berdasarkan dengan denotasi. Term berdasarkan denotasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu term umum dan term khusus. Term umum mencakup seluruh hal yang ditujuk atau tidak terkecuali. Term umum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu universal dan kolektif. Term universal sifatnya umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya manusia, mahasiswa, hewan, tumbuhan. Sedangkan term kolektif sifatnya umum berlaku di dalamnya menunjukkan suatu kelompok sebagai kesatuan. Contoh, Persatuan Indonesia, Rakyat Indonesia. Untuk term khusus, yaitu menunjuk sebagian dari seluruh sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu partikular dan singular. Term partikuler berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian, tidak tertentu dari keseluruhan. Misal, sebagian manusia, beberapa mahasiswi, dan sebagian yang dapat hidup di air. Sedangkan term singuler yaitu berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota, seperti Presiden Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan di dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah logika ataupun berupa perbincangan yang sifatnya menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Menurut para ahli logika, sesat pikir dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut logical fallacies. Pangkal pikirnya dapat berubah pernyataan, pengetahuan yang dapat merangkum atau dirumuskan dalam bentuk P atau Q. Contoh, P atau Q dan ternyata P, maka kesimpulannya bukan Q. Sesat pikir ini sering dilakukan oleh sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya yang mengingkari. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang sah atau memakna gandakan dari sesuatu kata. Sesat ini disebut semantic fallacy. Contoh, semua rumah punya halaman. Buku modul ini punya halaman, maka modul ini adalah rumah.
Halaman di sini berperan sebagai konsep tengah pada contoh bermakna ganda sehingga susunan pikir tersebut mengandung 4 konsep, yaitu rumah, halaman atau pelataran, buku, dan juga mempunyai halaman atau pagina. Yang ketiga, sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja. Contoh, dalam kasus televisi, kita melihat banyak anggota legislatif yang korupsi. Maka kita menyimpulkan jika semua anggota legislatif adalah korupsi. Cara menghindari sesat pikir yang harus kita lakukan yaitu kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan, baik dalam pengertian, contoh, alasan, dan juga bukti agar argumen menjadi relevan. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.